Oke, satu dua satu dua satu dua la 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat CS? Udah lama banget ya nggak bikin video. Kemarin sempat bikin video, terus udah gitu cuman pakai tulisan aja dan ternyata banyak banget yang pada ngejapri, nanyain, kok cuman tulisan aja nggak ada suaranya gitu. Jadi ya sudahlah, mencoba untuk memakai suara lagi, walaupun pasti Sobat CS sadar ya, ada yang beda pastinya, ya kan? Jadi dari tanggal 28 November, berarti sebelum November, Oktober ya? 28 Oktober, pas bangun tidur itu suaraku hilang. Yang bener-bener hilang banget, nggak ada suaranya sama sekali. Kalau misal 10 itu adalah suara normalku yang menggelegar lantang seperti itu, dan pas lagi bangun tuh kayaknya di poin 1 sampai 2. Jadi bener-bener yang nggak ada suaranya sama sekali. Jadinya ya udah, modal utama kan suara ya biasanya ya. Terus habis itu pas saat itu suaranya hilang ya wes. Jadinya banyak diamnya, banyak putus asa dalam artian kalau pas lagi mau ngomong tuh nggak ada suaranya gitu. Jadi akunya juga ngap kalau harus teriak-teriak gitu. Jadi ya udahlah, bikin kontennya pakai tulisan. Terus ada beberapa yang dipending, yang niatnya mau segera ngerjain konten terkait dengan kemo juga nggak terkerjakan karena suaranya hilang. Dan sekarang sih masih di poin 8 ya, mungkin 7-8 lah, tapi masih mending lah ya. Walaupun kalau didengar-dengerin sih suaranya ya mirip-mirip seseorang gitu. Tebak sendiri lah mirip siapa. Tapi kadang rada gimana gitu sama suara sendiri. Tapi ya sudahlah ya, semoga suaranya masih tetap terdengar gitu. Jadi di akhir Oktober aku dirujuk ke Darmais karena memang punggungku mulai terasa sakit lagi. Jadi memang punggungnya berasa sakit lagi. Terus udah gitu, kalau biasanya sih suka sakit tapi hilang lagi, sakit hilang lagi kayak gitu. Nah ini tuh intens banget, jadi sakit, bahkan poin sakitnya tuh bisa bertambah gitu. Jadi yang awalnya cuma sakit biasa jadi sakit banget, sampai ya beberapa saat memang harus memakai painkiller gitu. Jadi aku kan udah lama ya nggak minum painkiller gitu. Terus kemarin tuh sempet yang memang beberapa kali minum painkiller gitu sebelum dirujuk ke Darmais. Terus pas udah ketemu sama dokter minta ya udah bone scan gitu. Bone scan kan memang bisanya Darmais ya. Jadinya ya udah ke Darmais gitu. Tapi kan karena memang sejak pandemi ternyata untuk pemeriksaan radiologi itu antriannya sangat panjang. Jadinya ya dapat jadwal bone scan-nya itu masih Desember, padahal aku urusnya di Oktober kan. Jadi masih, kalau dari sekarang masih sebulan lagi yang kayak gitu. Jadi ya untuk beberapa treatment pindah ke sana juga gitu, seperti lanjutan Zometa yang memang itu infus buat tulang yang memang setiap bulan harus dilakukan, itu jadinya jadwalnya pindah ke sana gitu. Jadi Zometa itu bolak-balik, dulu pas pertama di Darmais, terus habis itu dilanjutin di Hermina, sekarang ternyata balik lagi ke Darmais gitu, sambil nungguin sekalian bone scan. Ya semoga hasilnya oke ya, walaupun oke tuh maksudnya gini, kalaupun misalnya ada apa-apa segera terdeteksi, terus setelah itu segera tertangani gitu sih kayaknya. Kalau aku sih kayaknya udah kayak gitu. Jadi kalau misal oke itu adalah suatu hal yang
yang mungkin orang mikirnya nggak ada apa-apa, tapi aku tahu kalau rasanya itu memang ada apa-apa gitu. Jadi bukan bukan gara-gara feeling terus jadinya ini ya tersugesti dengan kondisi itu, bukan, tapi logikanya sih gitu, karena memang sebelumnya sudah tahu rasanya seperti apa, terus setelah itu sekarang merasakan lagi. Bahkan beberapa hari kemarin tuh yang pas lagi suaraku hilang banget juga, itu kondisi tulang belakangku juga lumayan banget, yang sakitnya tuh beneran yang sakit banget gitu, yang apa ya, yang biasanya itu aku painkiller itu kalau memang nggak yang parah banget rasanya, aku nggak akan minum. Ya sakit gitu, sakit oke gitu, tapi kalau masih di batas kemampuanku untuk bisa menerima rasa sakit itu mah, aku biasanya nggak pakai painkiller. Karena yang pertama aku nggak mau ketergantungan dengan painkiller, terus yang kedua, dengan pakai painkiller terus aku nggak ngerasa sakit sama sekali, biasanya aku lebih nggak waspada gitu. Jadi aku nggak yang hati-hati jadinya, malah karena berasa baik-baik saja gitu, padahal kondisi tulangku lagi nggak baik-baik saja. Makanya kalau pas sakitnya masih bisa diterima sih biasanya ya udah sih gitu, jadi udah jadi kayak rutinitas aja rasa sakitnya gitu. Tapi kalau saking nyerinya banget ya nyampe aduh yang udah yang kayak gitu, ya udah minum painkiller. Dan kemarin tuh sempat beberapa hari itu setiap hari aku minum painkiller, karena memang nyerinya itu yang aduh gitu, udah suara hilang, punggungnya rasanya nyeri, udahlah campur aduk. Makanya banyak teman-teman juga yang, no, lu lagi nggak sehat ya, kelihatan banget sih dari mukanya, kayak gitu, yang pas lihat foto di rumah sakit gitu. Karena ya gimana ya, ya aku biasanya wawa gitu kan, terus gak ada suaranya, terus udah gitu punggungnya juga rasanya sakit, jadi ya rada-rada melo-melo gimana gitu. Tapi sih sekarang sudah mending ya gitu, karena udah bisa bikin konten, berarti sudah mending. Paling duduknya nanti yang rada-rada agak bergoyang-goyang dikit, karena memang kalau dipakai buat stay di satu posisi yang sama itu berasa nyerinya gitu. Itu sih gitu. Jadi kemarin tuh memang ke Darmais di tanggal 1 November itu buat Zometa yang ke-10. Jadi aku Zometa itu sudah ke-10. Zometa itu kalau orang-orang sih bilangnya itu adalah kemo tulang, tapi padahal dia nggak kemo sebenarnya. Dia itu adalah obat untuk menguatkan tulang kita. Jadi kita infusnya sih paling cuma 10 ml ya. Ininya obatnya, bayinya cuma 10 ml, dan itu biasanya dia di infusnya itu selama 30 menit gitu. Jadi selama 30 menit terus itu diinfuskan ke tubuh kita, terus nanti dia akan bantu buat nguatin tulang kita. Karena memang kalau udah metas tulang itu kan pasti masa tulang kita itu kan sudah tidak sepadat dulu dan gak sekuat dulu gitu. Makanya butuh support dari luar. Jadi selain aku minum vitamin D3, juga minum kalsium 500 mg, terus sama vitamin D3 nya aku biasanya makanya yang 1000 IU 1x1 biasanya, terus ditambah sama si Zometa ini gitu, tambah sama Zometa ini per tiap bulan. Tapi masalahnya memang siklus 10 kali Zometa aku itu tidak bisa yang mulus yang seharusnya setiap bulan. Jadi Zometa 1, terus bulan berikutnya adalah Zometa kedua, dan seterusnya sampai 10. Harusnya kan kalau 10 itu hitungannya 10 bulan ya, tapi ini 10 ini lebih dari 1 tahun. Karena memang dulu pas Zometa pertama kan di Darmais, terus kepotong sama aku radiasi, ke pending radiasi, terus ternyata habis radiasi yang COVID lagi tinggi-tingginya. Jadi memang pas saat itu izin sama dokternya, dan ini seharusnya jangan ditiru ya teman-teman, kalau memang harus ada treatment yang harus dilakukan secara rutin, diusahakan banget dilakukan secara rutin. Karena memang pasti akan berbeda, hasilnya tuh pasti akan berbeda gitu di saat rutin atau nanti akan ada pendingan gitu. Dan aku termasuk yang ada pendingan. Jadi di awal itu aku sempat mendingnya tuh nyampe 6 bulan gitu. Jadi aku untuk obat rutin itu aku beli sendiri. Tapi kalau untuk treatment yang ke tulang belakang, karena memang pas saat itu sih habis 1 kali disuntik Zometa, terus saya diinfus Zometa, terus habis itu
dapat radiasi 10 kali itu udah berasa sembuh gitu. Jadi udah nggak berasa sakit punggungnya gitu, walaupun kadang beberapa saat ya kalau pas lagi di saat-saat tertentu kumat lah dikit gitu, tapi nggak yang secara terus menerus gitu. Jadi mikirnya sih udah baik-baik saja ya gitu. Dan pas bilang ke dokter karena memang kondisinya saat itu lagi COVID yang baru awal-awalan banget, sampai yang Jakarta yang sampai apa namanya ditutup dan sebagainya yang kayak gitu. Nah itu yang beneran bikin ya udahlah izin selama 6 bulan. Awalnya izin doang sih, izin selama beberapa saat itu tidak ke dokter. Terus ditambah lagi kan aku juga harus pulang kampung karena memang harus merawat ayahku yang COVID, yang kena COVID di awal-awal gitu. Jadi angkatan pertama itu juga lumayan juga sih bikin mendingnya tambah lama gitu. Jadi total pendingnya tuh selama 6 bulan. Terus setelah itu baru setelah dipending 6 bulan ternyata dokterku juga meninggal gitu kan, dokter onkologiku yang awal juga meninggal. Terus nunggu ada pergantian dokter baru lagi. Nah ternyata pas ada dokter baru lagi, mulai Zometa lagi, ternyata aku dapat kemoterapi gitu. Dulu sih niatnya Zometa sama kemoterapi itu bisa bergantian tuh dalam artian kan siklus kemonya 3 minggu sekali, siklus Zometanya 1 bulan sekali. Jadi sebenarnya sih tidak akan berbarengan ya gitu, tapi ternyata kayaknya kondisi tubuhku nggak kuat, entah ginjalku entah apa aku nggak tahu, tapi sempat dibarengin itu cuman dapat 2 kali bareng kalau nggak salah, dalam artian 1 bulan itu ya infus Zometa juga ya terapi target juga gitu. Tapi ternyata di bulan kedua itu efeknya ke aku tuh sampai yang bikin anyang-anyangan, jadi nggak bisa pipis. Terus habis itu pas keluar itu kadang beberapa kali pipisnya keluar darah gitu. Jadi sama dokternya di stop untuk Zometanya. Terus habis itu ya wes apa namanya di pending sampai selesai kemo. Pas udah selesai kemo baru lanjut Zometa lagi gitu kan. Dan ternyata baru lanjut Zometa lagi baru 1 kali akunya yang positif COVID gitu. Jadi dipending lagi. Terus dipending pas positif COVID tuh dipending adalah sebulan kayaknya, sebulan lebih sedikit. Terus habis itu pas udah dipending lagi, dapat Zometa lagi, ternyata aku dipindahlah ke Darmais gitu. Makanya walaupun 10 kali harusnya 10 bulan bisa terlewati, ini bisa sampai 1 tahun bahkan mau 2 tahun belum selesai gitu. Rencana sih 12 kali ya, karena memang kemarin tanggal 1 November itu kan sudah ke 10, berarti kan seharusnya tinggal 2 kali gitu. Tapi kemungkinan ya biasanya kalau udah selesai 12 kali akan ada evaluasi dan akan dilihat. Kalau misal hasilnya oke ya bisa selesai di 12, tapi kalau nggak oke, temenku juga ada yang sampai ditambah lagi 1 tahun lagi itu sih. Jadi ya udah gitu, tinggal ngelanjutin aja, mungkin sampai entar lihat apa namanya si bone scan-nya, sampai dapat bone scan-nya, terus sampai juga nanti mungkin hasil bone scan-nya udah keluar, terus kita lihat nanti treatment selanjutnya untuk tulang belakang gitu apa, terus ya tinggal ngikutin aja sih. Jadi kayaknya tahun ini memang ditutup dengan banyak treatment gitu. Tahun ini banyak sekali treatment, tapi ya sudahlah. Jadi memang untuk bulan-bulan ini memang bolak-balik ke Darmais aja sih gitu. Ya, tapi walaupun bolak-balik ke Darmais juga alhamdulillah di sana banyak sekali teman-teman yang pas mau sampai itu kadang misalnya besok mau ke Darmais tuh hari ini udah banyak yang tanya, besok ke Darmais ya gitu. Jadi berasa banyak temennya, berasa banyak saudaranya gitu di sana. Orang pas lagi saya Zometa aja kemarin baru diinfus saja teman udah ada yang datang, padahal beliau pakai kursi roda, tapi sempat-sempatin datang buat menyapa dan membawakan sarapan. Itu berasa kayak ya Allah gitu. Jadi ya walaupun punggungnya berasa nyeri, ngilu, sakit dan sebagainya, tapi dengan hal-hal semacam itu tuh bisa apa ya, bisa membuat tetap semangat, terus bisa membuat ya jangan ngeluh lah gitu, karena memang
banyak hal yang masih bisa kita syukuri ya kayak gitu. Terus eh kemarin juga pas lagi Zometa itu, alhamdulillah juga teman-teman dari komunitas tuh pada bisa datang gitu. Jadi memang lagi bikin acara, bukan bikin acara sih. Jadi di komunitas tuh ada yang namanya tali kasih gitu kan. Nah di tali kasih ini memang biasanya support ke teman-teman yang terkadang kalau memang butuh support, dalam artian kalau pas lagi ngedrop dan sebagainya, itu biasanya disupport sama teman-teman tali kasih ini gitu. Dan kemarin tuh memang lagi ada event dari teman-teman tali kasih buat datang ke rumah sakit gitu kan, buat ketemu sama teman-teman yang sedang treatment gitu, ngasih semangat, ngasih support. Ya ketemu meet up karena memang sudah lama sekali gitu kan, hampir 2 tahun kita nggak bisa ketemu gitu, walaupun hanya kecil-kecilan, hanya beberapa orang saja, tapi itu sudah sangat mencharge energi positif dan semangat gitu. Walaupun saat itu juga yang biasanya kalau ketemu bisa ngakak, bisa ketawa, ngalor ngidul cerita gitu kan, kemarin cuman mangap-mangap doang, nggak keluar suaranya gitu, tapi tetap nggak mengurangi rasa bahagia itu sih gitu. Dan alhamdulillah sekali sih gitu, karena memang teman-teman ini sangat banyak mensupport dan bisa menjadi support system yang oke banget gitu. Jadi ya gitu. Jadi untuk semuanya yang memang sekarang mungkin masih berjuang bolak-balik ke rumah sakit, nggak apa-apa, temennya banyak, temennya banyak banget di rumah sakit itu. Ya Allah, tiap aku bolak-balik ke rumah sakit itu pasti bisa ngobrol sama temen yang baru, bisa kenal temen yang baru gitu. Jadi ya memang kadang kalau ngelihatnya miris dan tragis gitu ya, karena merasa bahwa semakin hari pasien kanker tuh semakin banyak gitu. Tapi kalau misal kita ngelihat dari sisi itu ya memang kayak gitu. Tapi kalau misal kita ngelihat dari sisi bahwa kita harus bersyukur, ya teman-teman kita tuh banyak loh gitu, yang merasakan hal yang sama kayak kita tuh banyak loh gitu. Jadi ya kita jangan ngeluh gitu, karena memang di luar sana banyak sekali gitu. Bahkan mungkin ada yang lebih, yang misal nih dia nggak bisa, kalau misal kayak aku walaupun nyeri masih bisa berangkat sendiri, masih kuat berangkat sendiri, masih bisa melakukan beberapa hal sendiri, itu udah harus sangat disyukuri banget gitu. Jadi harusnya sih ya nggak ada alasan buat nggak semangat. Jadi ya walaupun suaranya hilang, walaupun punggungnya nyeri, walaupun apa ya, uh, mungkin akan ada treatment lain yang memang harus dihadapi lagi gitu, walaupun cek lab, cek radiologinya memang mungkin harus ngantri panjang, ya udah gitu. Ya udah, semoga masih tetap dimampukan, masih tetap bisa menjalani itu dan bisa tertangani dengan baik. Tahu. Jadi sepertinya itu, karena mau mengabari terkait dengan suaraku juga dan terkait dengan apa yang memang kemarin sudah dilewati. Semoga bisa segera bikin konten terkait dengan kemo, karena memang udah gemes banget. Kemarin sudah sempat coret-coret dan ternyata kalau kemo itu kayaknya akan menjadi beberapa part yang sangat panjang gitu. Jadi harusnya ya memang harus dibagi-bagi gitu, biar teman-teman nggak perlu dengerin aku lama-lama gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan malam ini. Oh iya, aku pakai ini karena memang kemarin tadi di rumah sakit ya, aku bilang ada teman-teman dari Tarik Kasih itu, mereka juga bawain ini topi, makanya hari ini aku pakai. Bagus ya, walaupun kayaknya kelihatannya bulat di muka aku. Tapi nggak apa-apa. Ya udahlah. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Jangan lupa berjuang untuk bahagia, karena memang bahagia itu nggak ada yang jual. Jadi kita harus berjuang. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.